Apa penyebab penyakit diabetes? Ada di sini yang sakit diabetes? Saya yakin pasti ada. Apa penyebab sakit hipertensi? Apa penyebab sakit jantung koroner, stroke, dan seterusnya? Tubuh manusia secara fisik, ini kita bicara fisik dulu ya. Tubuh manusia secara fisik, bagian terkecilnya adalah sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh bapak ibu sehat dan kuat, ya buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat. Masalahnya, jika sel kita rusak, pada akhirnya organ kita pun akan rusak. Betul? Contoh misalnya, rusaknya organ pankreas dan rusaknya sel insulin akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis. Rusaknya pembuluh darah di tubuh kita, baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, akan menyebabkan penyakit yang namanya hipertensi. Rusaknya sistem saraf pusat di otak yang disebabkan karena sumbatan, ya, menyebabkan penyakit stroke, Alzheimer, Parkinson. Jadi kalau ditanya apa penyebab kita sakit, rusaknya sel dalam tubuh kita. Pertanyaannya muncul lagi, apa penyebab rusaknya sel? Terlalu umum, Pak. Penyebab rusaknya sel adalah radikal bebas. Jadi teori radikal bebas ini adalah teori yang paling mendekati kebenaran. Hampir 80% ilmuwan menyatakan rusaknya sel disebabkan radikal bebas. Lalu pertanyaannya muncul, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul yang dimana molekul ini kehilangan pasangan elektronnya akibat proses oksidasi. Ada dua kata yang harus dicatat, diingat. Pertama adalah radikal bebas, kedua adalah oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Loh, dok, berarti tubuh kita bisa karatan? Bisa. Oksidasi itu contohnya kalau apel dipotong dan tidak segera dimakan, dagingnya berubah warna menghitam. Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana ibu ambil minyak goreng yang awalnya jernih, tetapi setelah dipakai digoreng berkali-kali berubah warna menghitam. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita. Kenapa bisa terjadi? Karena stres, karena lingkungan, karena obat-obatan, dan karena gaya hidup. Makanan ini menjadi penyebab utama oksidasi. Apakah proses oksidasi bisa dihindari, dok? Tidak bisa. Saya, Bapak Ibu, sejak kecil sampai nanti mati tidak bisa menghindari proses oksidasi. Tetapi Allah Maha Baik. Adanya proses oksidasi, Allah menciptakan yang namanya antioksidan sebagai penawar, penetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal bebas. Tolong ini dicatat, ini sedikit ilmiah ini, kayak orang kuliah ya, belajar ya. Jadi sekali lagi, karena oksidasi tidak bisa dihindari sehingga Allah menciptakan penawarnya namanya antioksidan. Antioksidan itu di mana? Ada dua, di dalam tubuh kita dan ada di sekitar kita. Di dalam tubuh kita, di setiap sel tubuh Bapak ada yang namanya antioksidan, glutathione dan superoksid dismutase. Nah, yang ini tidak usah diingat, agak susah. Intinya diingat antioksidannya. Ya, antioksidan tersebut diproduksi di dalam tubuh Bapak secara otomatis jika terjadi oksidasi. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu umur di atas 40 tahun, produksi antioksidan di dalam setiap sel dalam tubuh kita semakin menurun produksinya. Oleh karena itu, rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, jantung, dan stroke
selalu ada di atas usia 40 tahun. Walaupun juga sudah mulai ada yang usia sebelum 40 tahun pun sakit tersebut. Tetapi kembali lagi Allah Maha Baik. Bukan hanya menciptakan antioksidan internal dalam tubuh kita, tetapi Allah menciptakan antioksidan yang ada di sekitar kita. Ada di mana? Di mie instan? No. Di goreng-gorengan? Tidak, justru goreng-gorengan penyebab oksidasi berlebih. Tetapi ada di buah-buahan. Apa penyebab penyakit diabetes? Ada di sini yang sakit diabetes? Saya yakin pasti ada. Apa penyebab sakit hipertensi? Apa penyebab sakit jantung koroner, stroke, dan seterusnya? Tubuh manusia secara fisik, ini kita bicara fisik dulu ya. Tubuh manusia secara fisik, bagian terkecilnya adalah sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh bapak ibu sehat dan kuat, ya buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat. Masalahnya, jika sel kita rusak, pada akhirnya organ kita pun akan rusak. Betul? Contoh misalnya, rusaknya organ pankreas dan rusaknya sel insulin akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis. Rusaknya pembuluh darah di tubuh kita, baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, akan menyebabkan penyakit yang namanya hipertensi. Rusaknya sistem saraf pusat di otak yang disebabkan karena sumbatan, ya, menyebabkan penyakit stroke, Alzheimer, Parkinson. Jadi kalau ditanya apa penyebab kita sakit, rusaknya sel dalam tubuh kita. Pertanyaannya muncul lagi, apa penyebab rusaknya sel? Terlalu umum, Pak. Penyebab rusaknya sel adalah radikal bebas. Jadi teori radikal bebas ini adalah teori yang paling mendekati kebenaran. Hampir 80% ilmuwan menyatakan rusaknya sel disebabkan radikal bebas. Lalu pertanyaannya muncul, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul yang dimana molekul ini kehilangan pasangan elektronnya akibat proses oksidasi. Ada dua kata yang harus dicatat, diingat. Pertama adalah radikal bebas, kedua adalah oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Loh, dok, berarti tubuh kita bisa karatan? Bisa. Oksidasi itu contohnya kalau apel dipotong dan tidak segera dimakan, dagingnya berubah warna menghitam. Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana ibu ambil minyak goreng yang awalnya jernih, tetapi setelah dipakai digoreng berkali-kali berubah warna menghitam. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita. Kenapa bisa terjadi? Karena stres, karena lingkungan, karena obat-obatan, dan karena gaya hidup. Makanan ini menjadi penyebab utama oksidasi. Apakah proses oksidasi bisa dihindari, dok? Tidak bisa. Saya, Bapak Ibu, sejak kecil sampai nanti mati tidak bisa menghindari proses oksidasi. Tetapi Allah Maha Baik. Adanya proses oksidasi, Allah menciptakan yang namanya antioksidan sebagai penawar, penetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal